ada semprotan fungisida dan yang lain-lain, jadi nggak terlalu mengkilat. Nggak apa-apa, itu untuk kesehatan mereka, biar mereka dilap sama pemiliknya ya nanti. Jadi buat kalian, Calathea itu kan ada berbagai macam. Buat kalian yang belum tahu nama-namanya, kalian boleh make note, ambil bolpen untuk catat jenis-jenis Calathea yang belum kalian tahu. Tapi kalau cuma mau dengerin aja, nggak perlu sih dicatat juga ya kan. Karena Calathea itu ada banyak banget jenisnya. Ada orbifolia, rotun, mana rotun ini? Ada rotun, ada fasciata, and many more, banyak banget. Terus ada medallion, itu tapi aku taruhnya di luar. Black lipstick seperti ini. Nah tuh, dari rimbun banget. Black lipstick. So many care. Dan yang paling lagi booming dan disenengin sama ibu-ibu khususnya, itu adalah Calathea yang warnanya cantik banget seperti ini, crimson. Tuh buat kalian ibu-ibu yang ada di Pulau Jawa, di Jakarta atau dimanapun, pasti kalian ngences gitu kan kalau lihat yang pink-pink seperti ini. Dan untuk di pulau sana, di luar Batam, itu harganya masih fantastis banget. Satu daun masih ada yang jual 100.000, bahkan 250.000. Itu nyata. Tapi kalau di Batam itu masih murah karena kebetulan pusatnya itu deket sama Batam. Jadi aku bisa jual Calathea crimson itu dengan harga yang di bawah standar untuk harga luar Pulau Batam, ya kan? Jadi Calathea yang serimbun ini aku ngitungnya nggak pakai per daun, tapi satu pot aku jual dengan harga 200 lebih. Itu belum ongkos packing sama pengiriman ya. Jadi kalau kalian pengen dapat Calathea dengan harga yang murah, boleh beli di saya. Kalau kalian nggak percaya, ya nggak apa-apa, nggak beli gitu. Kalian bisa beli di sana juga banyak, di agen-agennya di Jakarta, di Bandung atau di Jogja. Karena saya juga kirim ke sana ke tempat penjual bunga. Oke, terus Calathea itu cara perawatannya gimana sih biar dia daunnya itu nggak melenting atau wilting atau apa sih namanya, menggulung. Nah kadang-kadang Calathea itu suka menggulung. Gimana sih tipsnya gitu? Jangan khawatir. Kalau Calathea kita daunnya menggulung, itu kita cukup masukin dia ke dalam toilet selama 1 hari aja. Dia pasti akan mekar dan cantik kembali. Karena Calathea itu nggak suka panas dan nggak suka matahari langsung seperti yang aku bolak-balik omongin gitu ya teman-teman. Terus Calathea ini juga penempatannya harus tepat. Dia harus ditempatkan di teras rumah yang tidak ada sinar matahari langsung. Dia hanya bisa kena biasnya aja. Terus boleh ditaruh jendela. Kamar mandi juga boleh, sangat suka dia di kamar mandi. Terus contohnya kayak gini, tuh kan ada jendela aku ya. Nah ini pas banget, dia paling suka tuh seperti ini. Jadi jendelanya ada masuk bias-bias sinar matahari, dan Calathea-nya ditaruh seperti ini. Dia suka. Terus kalau agak sorean dikit, dia harus di spray pakai air B1 boleh, atau air fungisida. Oke, tapi kalau kalian pengen daunnya cantik, nggak usah pakai fungisida, B1 aja. Terus kalian lap pakai kapas ya, biar dia mengkilat dan cantik. Terus untuk hama, media tanah dulu ya. Media tanahnya itu ada 2 macam, ada 3 macam sebenarnya. Aku sekarang pakai 2 macam, yaitu semua berhasil, yaitu aku pakai tanah organik dicampur sama kokopit ini.
penampakannya seperti ini juga. Terus yang kedua aku pakai tanah organik sedikit dicampur sama sekam mentah, dan hasilnya dia tetap bisa survive dan mengeluarkan tunas-tunas baru. Terus daunnya juga cantik dan seger gitu. Terus hama itu biasanya berasal dari media tanah itu tadi. Jadi kalau kita tanam calathea jangan pakai sembarangan media, karena itu nanti akan bikin calathea rusak atau terkena hama. Yaitu hamanya itu biasanya kutu putih sama spider mat gitu. Jadi kenapa sih calathea kita ujung-ujungnya ada rusak atau kering gitu? Nah itulah kena kutu putih atau spider mat. Seperti apa ya contohnya? Kebetulan ini nggak ada kena hama, jadi nggak ada. Di ujung sini biasa kering, tuh lihat, di ujung sini kering, di ujung sininya kering. Nah itu berarti dia kena hama. Hamanya berasal dari mana? Yaitu dari media. Nah kalau udah terlanjur gimana dong? Kita harus bongkar, medianya diganti. Kalau enggak, kalau mungkin saking malasnya, kita bisa taruh anti bakteri, terus dikasih obat juga untuk anti semut dan anti cacing segala macam. Kita bisa taburin, kita bisa beli di toko tanaman yang warnanya ungu. Nah, kita boleh tabur di pinggir-pinggirannya, tapi paling bagus sih kita ganti, kita cuci akar terus kita ganti, kita kasih ekstrim sedikit, tapi akhirnya dia akan tumbuh bertunas dan seger kembali gitu sih. Karena biasanya kalau nggak begitu dia suka mati gitu. Itu sih menurut pengalaman aku. Tuh cantik-cantik kan teman-teman. Jadi buat kalian yang suka banget sama calathea, kalian bisa ikutin tips-tips aku perawatannya. Medianya itu nggak boleh sembarangan. Terus ada satu media yang paling calathea suka banget. Nah itu pasti calatheanya bakalan subur banget. Itu dia pakai media tanahnya tanah organik dicampur dengan sekam bambu. Nah tapi karena sekam bambu itu sangat susah didapetin di daerah aku, jadi aku nggak pakai itu. Kita susah mau beli di mana, nggak ada yang jual juga. Jadi ya diganti pakai sekam padi. Tapi kalau kalian di daerah kalian banyak bambu, kalian bisa pakai sekam bambu, itu akan benar-benar subur banget. Oke, buat kalian itu aja video dari aku. Seperti biasa aku harus perpisahan sama mereka sebelum dikirim ke pembeli. Jadi aku harus bikin video supaya bisa jadi kenang-kenangan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Dan saran dan kritiknya boleh kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Calathea Indonesia. Bye bye.